Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Bang Upi. Kali ini kita masih ke tenaga kerjaan ya. Menjawab salah satu pertanyaan yang sering juga ditanyakan terkait dengan pengunduran diri para sahabat hukum. Biasanya itu bagi pekerja atau karyawan yang mengundurkan diri itu kan ada hak-hak yang harus diterima. Tapi tentu saja untuk memperoleh hak-hak yang bisa diterima, karyawan atau pekerja yang mengundurkan diri itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, apa saja persyaratannya? Kita akan ulas di video kali ini. Oke, langsung saja kita check out apa saja syarat-syarat. Ada aturan tertentu sahabat hukum yang harus dipenuhi ya, yang sering kita dengar dengan istilah one month notice atau pemberitahuan untuk pengunduran diri itu harus dilakukan 1 bulan sebelumnya. Jadi istilah one month notice ini sering digunakan dan sering kita dengar memang untuk menyebut kewajiban bagi pekerja yang mengajukan permohonan pengunduran diri itu secara tertulis ya paling lambat 30 hari dalam 1 bulan itu sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Ini adalah salah satu dari 3 ketentuan. Jadi dalam peraturan undang-undang kita tuh ada 3 ketentuan. Ini salah satunya. Jika karyawan atau pekerja itu ingin mengundurkan diri. Ini ada diatur dalam pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat baru pasal 154A ayat 1 huruf I Undang-Undang Ketenagakerjaan, sahabat hukumnya. Kalau kita cek bunyi pasal ini, itu pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat. Ini syaratnya. Yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Jadi ada jarak 30 hari. Kemudian yang kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas. Syaratnya tuh. Kemudian yang ketiga, tetap laksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri tadi. Jadi eh, pengunduran diri tanggal 30 hari sebelumnya dan selama sampai tanggal waktu pengunduran diri tetap harus bekerja seperti biasa. Nah, berdasarkan kesyarat-syarat ini tadi, ketentuan-ketentuan ini tadi, maka hukum ketenagakerjaan di negara kita memang menetapkan permohonan untuk mengundurkan diri itu paling lambat sudah diajukan harus 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Atau yang kita lebih kenal dengan one month notice tadi. Kemudian karyawan yang mengundurkan diri itu atas kemauan sendiri nih ya, dan memenuhi persyaratan berhak uang. Pertama uang pisah, dan yang kedua uang penggantian hak. Ini syarat-syarat untuk mendapatkan kedua ini harus one monetize tadi. Jadi dalam hal ini baik itu undang-undang ketenagakerjaan itu dan dengan perubahan-perubahannya itu ya, dan peraturan pelaksananya sudah hanya menetapkan batas paling lambat untuk pengajuan permohonan pengunduran diri itu, yaitu 30 hari tadi. Kemudian bagaimana jika seandainya ada beberapa perusahaan yang mengatur lain ya persyaratan untuk waktu pengunduran diri tadi, yang itu diatur dalam peraturan perusahaan, misalnya perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja biasanya itu. Jadi kalau kita ketemu hal-hal seperti ini ya sahabat hukum, perusahaan bisa saja menetapkan lain ya terkait dengan pengajuan permohonan pengunduran diri tadi. Bisa jadi lebih dari 30 hari. Tapi tentu saja tidak boleh kurang dari 30 hari ini. Karena sudah diatur oleh undang-undang. Kebijakan ini dibuat oleh perusahaan itu biasanya terkait dengan persiapan perusahaan untuk mencari pengganti si karyawan atau pekerja yang mengundurkan diri tadi. Jadi kalau kita lihat redaksionalnya saja selambat-lambatnya, berarti paling cepat atau paling tidak dalam waktu 30 hari, permohonan pengunduran diri ini harus sudah diajukan ya untuk memperoleh haknya.
Beda lainnya kalau kita tidak menuntut HAM, misalnya caw begitu saja. Artinya kita harus siap untuk tidak memperoleh hak kita, itu maksudnya. Sehingga perusahaan tidak mendadak untuk mencari pengganti kita. Kalau misalnya posisi kita itu memang posisi yang urgent, yang perlu gitu ya, kerja setiap hari. Tapi ketentuan misalnya lebih dari 30 hari tadi, kalau misalnya perusahaan ada, itu saja tidak diatur secara sepihak atau lisan, tapi dicantumkan dalam PP, PKB, atau perjanjian kerja. Jadi misalnya perusahaan itu mengatur kebijakan bagi setiap pekerja yang ingin mengundurkan diri harus mengajukan permohonan mengundurkan diri dalam waktu 2 bulan sebelum tanggal pengunduran diri, artinya to monetize ya, yang dicantumkan dalam PP, PKB, atau perjanjian kerja itu, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Maksudnya bisa dibolehkan. So, kita bisa simpulkan dari aturan pemberitahuan pengunduran diri, kalau ingin mendapatkan hak-hak tadi, uang pisah dan uang penggantian hak itu harus menjalani one monetize atau two monetize. Jadi sebenarnya dua hal ini menjadi batas minimum yang diatur. Tetapi kalau misalnya 2 bulan atau 60 hari, itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Demikian jawaban kami guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan rujukan. Terima kasih sudah pantang itu. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus di channel lain nantinya. Ciao.